ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, saat hari ini saya sedikit akan memberikan sharing di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kesempatan ini Tuhan yang sudah Engkau berikan pada pribadi lepas pribadi kami dimanapun kami berada. Tuhan, kuasa-Mu bekerja dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan, berikan hikmat untuk kami dapat mengerti. Tuhan, selalu memahami dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita memiliki banyak kesulitan, banyak tantangan, cobaan yang menghimpit. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan, ya, mengenai kekuatan dalam kesulitan. Bagaimana kekuatan dalam kesulitan itu, ya, bisa kita dapatkan? Dan kita percaya kekuatan dalam kesulitan itu kita dapatkan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu ayat akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang terdapat di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, ya, mengingatkan kepada kita semua untuk kita tidak kecut dan tawar hati. Ya, ingat Bapak Ibu, tidak kecut dan tawar hati, ya. Sebab ketika kita kecut dan tawar hati, artinya kita tidak yakin, ya, akan masa depan kita, ya. Bahwa kita percaya di dalam Tuhan masa depan kita sudah dijamin, ya. Di dalam Tuhan masa depan kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan takut lagi Bapak Ibu, jangan takut, sebab Yesus menyertai kita kemanapun kita pergi, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin saat-saat ini kita menghadapi kesulitan yang terjadi, ya. Baik itu kesulitan di dalam pekerjaan kita, kesulitan ekonomi kita, ya, kesulitan dalam keluarga kita, ya, di dalam sekolah anak-anak kita. Namun satu hal yang kita percaya, Tuhan akan membebaskan kesulitan itu. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu janji Tuhan kepada kita semua, asalkan kita tidak kecut dan tawar hati. Ingat Bapak Ibu sekali lagi, ya, tidak kecut dan tawar hati, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya, sebab kita tahu, ya, bahwa di dalam Tuhan ada harapan yang pasti, ya, bahwa di dalam Tuhan ada harapan yang membangun setiap hidup kita, ya. Hanya orang-orang di luar sana yang tidak memiliki harapan, ya. Harapan-harapan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan pasti akan nyatakan, ya. Yang perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ingat, ya, hanya orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang tidak memiliki harapan. Ingat, tidak memiliki harapan. Untuk itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih, untuk selalu dekat kepada Tuhan,
untuk selalu mengenal Tuhan, siapakah Tuhan kita yang kita sembah, yang selalu menyertai kita semua, yang memberikan harapan yang pasti di dalam hidup kita. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam setiap hidup kita. Ya. Kita akan baca di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat, ya. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Mazmur, ya. Ya. 37 ayat yang keempat akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hanya kita bergembira di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kau inginkan di dalam hatimu. Satu kunci ya untuk kita tidak takut, ya, untuk kita menghadapi kesulitan ini, hanya bergembira dalam Tuhan Bapak Ibu, ya, hanya bergembira di dalam Tuhan. Maka apa yang kita inginkan di dalam hati kita, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik buat kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ada banyak alasan ya mengapa seseorang ya kehilangan motivasi hidup. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Ya. Satu hal yang saya tahu Bapak Ibu, ketika dia kehilangan motivasi hidup, di dalamnya kekhawatiran, ya, kekhawatiran yang menghimpit hidupnya. Dan kita percaya ya, di dalam Tuhan tidak perlu khawatir, di dalam Tuhan pasti semua dapat teratasi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Untuk itu milikilah harapan di dalam Tuhan. Milikilah harapan di dalam Tuhan. Yosua 1 pasal yang ke-9 mengatakan bahwa ya, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sungguh luar biasa. Yesus menyertai kita kemanapun kita pergi. Untuk itu jangan takut, jangan khawatir lagi, ya. Sebab Tuhan Allah kita yang selalu menjaga setiap hidup kita. Ya. Kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa kekuatan di dalam kesulitan, ya, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik buat kita semua. Ingat, jangan kecut dan tawar hati. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bergembiralah dalam Tuhan. Maka apa yang kau ingini dalam hatimu, Tuhan pasti akan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama, oh Tuhan, menyaksikan betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kita Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kita. Sungguh Tuhan nyatakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kiranya Engkau berikan Tuhan kekuatan, kesehatan bagi keluarga, jemaat GBI Shobel dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan nyatakan kebaikannya. Tuhan akan menyatakan, oh Tuhan, pengharapan. Tuhan akan menyatakan masa depan yang cemerlang di dalam kehidupan keluarga besar jemaat GBI Shobel dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih yang begitu besar yang Engkau berikan kepada setiap hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.